Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, berdoa merupakan hal yang paling penting dalam segala aspek kehidupan orang percaya. Dalam hidup ini, berdoa juga termasuk hal yang paling utama untuk kita lakukan dan tidak boleh kita lupakan untuk melakukannya. Ada banyak orang memberikan pengertian tentang doa. Ada yang berpendapat bahwa doa adalah persekutuan dengan Tuhan, bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan. Juga, doa menjadi sarana berkomunikasi antara manusia dengan Tuhan Yesus Kristus. Menaikkan doa artinya menempatkan diri di hadapan Allah dan mengaku diri sebagai makhluk ciptaannya. Dan dengan berdoa merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, orang percaya. Saat kita berdoa, kita menundukkan hati kita, memusatkan pikiran kita, dan kita pun berserah penuh kepada belas kasih Tuhan. Dalam berdoa, kita diharuskan untuk memuji kebesaran dan keagungan Tuhan. Di dalam doa, kita mengaku semua kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Dan di dalam doa, kita menaikkan permohonan atau permintaan kepada Tuhan. Dan di dalam doa, kita tidak boleh lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara yang terkasih,
kita melihat di Alkitab penuh dengan fakta bahwa betapa doa itu penting, berkuasa, dan efektif. Musa berdoa kepada Tuhan, maka laut Teberau terbelah dua. Juga Elia berdoa, hujan tidak turun selama 3,5 tahun lamanya. Dan masih ada banyak hal ajaib yang Tuhan kabulkan lewat doa. Saudara, dari sini kita bisa mengerti bahwa dengan berdoa, disitulah terjadi keintiman hubungan orang percaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus mengerti bahwa dalam berdoa kita tidak boleh sembarangan. Tetapi di dalam Alkitab, kita diajarkan untuk berdoa kepada Tuhan dengan benar. Pertanyaan bagi kita, bagaimana cara berdoa dengan benar? Berdoa dengan cara yang benar sesuai nats firman Tuhan yang kita renungkan, yaitu yang pertama adalah berdoa dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Berdoa dengan hati yang tertuju kepada Tuhan adalah doa yang dilakukan dengan mendekatkan hati kita kepada Allah, sehingga kita memiliki keyakinan bahwa Allah mendengar doa kita. Dalam berdoa, kebanyakan dari kita hanya sedikit mengingat tentang Allah. Pikiran kita penuh dengan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan pikiran kita mengembara ke tempat lain. Dalam doa semacam ini tidak akan ada kuasa. Tetapi jika kita sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Allah dan berjumpa muka dengan Dia di dalam doa, dan sungguh-sungguh mencari kehendak-Nya, maka doa kita mendapat kuasa. Oleh karena itu, kita tidak perlu menggunakan bahasa yang formal atau kata-kata yang penuh dengan puitis, atau mengutarakan kata-kata yang tidak kita mengerti dan juga yang tidak dimengerti oleh orang lain. Saudaraku yang terkasih, ketika menaikkan doa, kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan layaknya berbincang dengan Bapa secara jasmani. Doa yang Tuhan kehendaki adalah yang jujur, terus terang, singkat, dan sederhana, apa yang ada di dalam hati kita, tanpa ada kepura-puraan ataupun dibuat-buat. Yang kedua, berdoa dengan tidak mengharapkan pujian. Alkitab menyebutkan bahwa umat Kristen tidak boleh pamer dalam berdoa, layaknya orang munafik yang haus akan pujian. Sebaiknya, berdoalah di tempat-tempat tersembunyi dengan bersungguh-sungguh. Orang-orang munafik itu senang memanjatkan doa-doa yang membuat orang berpikir kalau mereka sangat rohani. Mereka senang kalau orang berpikir bahwa mereka sangat mengasihi Tuhan dan sangat saleh. Tetapi apa yang mereka tampilkan itu palsu. Mereka tidak mempedulikan Tuhan dan mereka sombong, jauh dari kesalehan yang sejati. Tujuan mereka berdoa adalah supaya orang lain memuji mereka. Jika itu yang menjadi motivasi doa, maka Tuhan tidak akan berkenan dalam setiap doa yang kita sampaikan. Untuk itu, berdoalah dengan benar, dengan hati yang tulus. Jika kita ingin memiliki kehidupan doa yang berbobot, mari kita belajar untuk menyampaikan doa kita sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Maka Tuhan yang melihat hati kita, bukan apa yang bisa dilihat oleh manusia. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan dan dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami renungkan pada hari ini.
kiranya firman-Mu bisa kami tanamkan di dalam hati kami. Dan kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai apa yang Engkau firmankan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, ajarlah kami setiap waktu untuk selalu membangun hubungan yang intim kepada Tuhan melalui berdoa. Dan biarlah segala totalitas hidup ini kami serahkan kepadamu. Kiranya Tuhan yang memimpin, memberkati, dan mampukanlah kami untuk berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.